Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang hasil tes akhir modul profesional fikih yang sudah dikerjakan pada hari Kamis tanggal 10 bulan April 2025. Alhamdulillah mendapatkan nilai maksimal yaitu 100. Silakan kepada Bapak Ibu peserta PPG yang belum mengerjakan tugas akhir modul untuk melihat video soal-soal yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1, di sini ada pertanyaan tentang bagaimana ketentuan zakat atas hasil panen dari tanah yang disewakan. Saya memilih jawaban dari pilihan A sampai dengan E, memilih jawaban B untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, di sini adalah perhitungan zakat yang dikeluarkan antara emas 85 gram. Saya memilih untuk pilihan A sampai dengan E adalah bagian C, yaitu wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Kemudian untuk nomor 3, di sini saya ada kekeliruan menjawab. Yang awalnya C, yang benar adalah yang B. Yang pertanyaan untuk nomor 3. Untuk Bapak Ibu silahkan boleh memilih jawaban yang lain. Untuk soal nomor 4, di sini saya menjawab dari pilihan jawaban A sampai dengan E adalah yang bagian B, yaitu tentang distribusi zakat produktif. Saya memilih jawaban B dari pilihan A sampai dengan E. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Untuk nomor 5, saya di sini menjawab adalah poin E sesuai dengan pertanyaan dari nomor 5, yaitu pendekatan yang diambil tentang isu poligami. Saya memilih jawaban yang E. Untuk soal nomor 6, ini pertanyaan tentang fenomena nikah mut'ah. Saya memilih jawaban A sampai dengan E. Yang menurut saya yang paling benar adalah yang bagian B, melarang nikah mut'ah karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Yang nomor 7, soal nomor 7 adalah tentang prinsip ekonomi bank konvensional bunga. Saya di sini menjawab dari pilihan A sampai dengan E adalah memilih jawaban C. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Dari nomor 8 di sini adalah tentang fee dalam perbankan konvensional. Saya memilih yang awalnya C, saya rubah menjadi B. Dari pertanyaan soal nomor 8. Untuk Bapak Ibu boleh memilih jawaban yang berbeda, silahkan. Soal nomor 9, di sini ada pertanyaan yaitu tentang fikih kontemporer, generasi tentang fikih kontemporer di kalangan generasi muda. Saya memilih jawaban adalah bagian C, ya, antara A sampai dengan E saya memilih C. Soal nomor 10 ini tentang fikih kontemporer dalam moderasi fikih kontemporer. Saya menjawab yang paling mendekati menurut saya adalah yang bagian C dari pilihan A sampai dengan E. Untuk soal nomor 11, ini ada pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang zakat hasil tanah. Saya memilih jawabannya adalah yang B, yaitu Abu Hanifah. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Kemudian soal nomor 12 yaitu tentang Al-Quran yang berhubungan dengan zakat yang disewakan. Dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang bagian E, adalah yang bagian pertanian. Soal nomor 13, di sini juga ada ayat
tentang mengeluarkan zakat tanah. Ketika ada pilihan A sampai dengan E, saya memilih adalah yang A, sesudah panen. Zakat tanah dikeluarkan sesudah panen. Yang nomor 14 ini adalah redaksi tentang ulama kontemporer yang bernama tentang zakat uang. Saya memilih jawabannya yang bagian C, yaitu Muhammad Abu Jahrah. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan saya. Soal nomor 15 ini tentang adalah tanah yang tidak dapat dihasilkan apa-apa. Menurut pendapat tersebut dikemukakan oleh siapa? Saya memilih jawaban adalah yang Hanafi, Imam Hanafi ya. Dari soal nomor 16 ini pertanyaan tentang zakat produktif. Saya menjawab dari poin A sampai dengan E adalah yang bagian C, tentang mustahik zakatnya. Nomor 17 ada pertanyaan tentang langkah terbaik yang dilakukan pedagang. Sini tinggal dibaca saja oleh Bapak Ibu. Saya memilih antara A sampai dengan E adalah yang bagian B. Soal nomor 18. Pertanyaannya silakan Bapak Ibu dibaca. Di sini ada tentang solusi yang paling efektif untuk menghadapi pertanyaan tersebut. Saya memilih yang bagian A sampai dengan E adalah yang bagian D, poin D ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Nomor 19 ini adalah bagaimana dampak sosial dari keberhasilan program tentang zakat produktif ya. Lembaga zakat. Saya memilih A sampai dengan E adalah yang bagian B, mengurangi angka kemiskinan di kalangan petani. Soal nomor 20 ini adalah apa langkah yang harusnya diambil oleh nelayan dalam berkontribusi kembali kepada masyarakat. Saya memilih jawabannya dari pertanyaan nomor 20 adalah yang bagian C. Silakan Bapak Ibu boleh memilih jawaban yang lain. Untuk nomor 21 ini adalah tentang perbaikan masjid menggunakan dana zakat boleh atau tidak. Cara yang bijaknya saya memilih antara A sampai dengan E. Yang paling mendekati menurut saya adalah bagian C, yang mengutamakan penggunaan infak, sedekah dan wakaf. Nomor 22 konteks penggunaan zakat untuk pembangunan masjid menjadi prioritas utama dari penggunaan zakat adalah siapa? Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang bagian C, yaitu memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin terlebih dahulu. Nomor 23 Mas, ini tentang apa yang tindakan paling sesuai untuk pembangunan masjid. Kalau saya jawabannya ini adalah awalnya E, kemudian saya berubah menjadi jawabannya B. Ya, menolak. Untuk soal nomor 24. Ini bagaimana penggunaan zakat untuk pembangunan masjid dapat dikategorikan sebagai syariat Islam. Yang jawaban pertama saya A, masuk kategori tersebut jika tidak sumber lain. Kemudian saya berubah jawabannya adalah E. Nomor 25, bagaimana cara memastikan pengguna zakat untuk membangun masjid tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam? Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang A, mendahulukan asnaf utama dan memastikan masjid tersebut sangat dibutuhkan. Soal nomor 26. Ini adalah tantangan terbesar dalam praktik poligami. Saya memilih jawaban yang paling mendekat dari A sampai dengan E adalah yang bagian B, pemenuhan materi secara adil kepada para istri. Soal 27 adalah pandangan Islam tentang nikah mut'ah.
Sini saya memilih mut'ah dan monogami. Saya memilih antara pilihan A sampai dengan E. Saya memilih bagian B. Monogami lebih dianjurkan karena memberikan pondasi keluarga yang stabil. Nomor 28 itu implikasi sosial tentang memperbolehkan nikah poligami tanpa pembatasan. Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang C, potensi ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam masyarakat. Boleh Bapak Ibu milih jawaban yang lain. Soal nomor 29, tujuan utama pernikahan monogami dalam perspektif Islam. Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang B, menjamin kesetiaan dan keadilan antar pasangan. Soal nomor 30, nikah mut'ah sering dipandang sebagai kontroversial dalam masyarakat karena dari pilihan A sampai dengan E, saya memilih jawaban yang A. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Soal nomor 31, di sini ada tentang akad mudharabah. Bagaimana kerugian yang ditanggung dalam akad ini? Saya memilih jawaban adalah yang A. Membeli rumah terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Soal nomor 32 ini tentang pengaruh keabsahan transaksi dalam perbankan Islam. Saya memilih jawabannya adalah yang A. Yang gharar adalah ketidakpastian yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah. Yang dimaksud dengan gharar ya dalam transaksi perbankan Islam. Nomor 33 ini ada pertanyaannya tentang karakteristik utama akad tentang menyimpan uang di bank syariah. Saya memilih jawaban adalah dari A sampai dengan E yang bagian C. Nasabah dapat menarik dana kapan saja tanpa janji keuntungan. Nomor 34, apa tujuan utama dari diterapkannya sistem bagi hasil dalam perbankan Islam? Dari pilihan A sampai dengan E, saya memilih jawaban yang paling mendekati adalah yang B. Soal nomor 35 ini tentang perbankan Islam menciptakan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan. Dari pilihan jawaban A sampai dengan E, saya memilih jawaban yang B. Dengan menggunakan zakat, infak, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Soal nomor 36 ini tentang pertanyaan adalah bagaimana prinsip Islam mengakomodasi keberagaman dalam keberagaman di masyarakat. Ya, saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang bagian C, dengan menjunjung tinggi hak setiap individu sesuai prinsip keadilan. Nomor 37, dalam pemerintahan Islam pemimpin adalah seorang yang memegang amanah. Apa yang menjadi konsekuensi dari prinsip ini? Dari pilihan jawaban A sampai dengan E, saya memilih bagian B. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di akhirat nanti. Soal nomor 38 ini tentang apa pelajaran penting yang diambil dari Piagam Madinah. Saya dari pilihan jawaban A sampai dengan E, saya memilih jawaban yang C, menjamin hak-hak warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Soal nomor 39, prinsip surah atau musyawarah menekankan pentingnya prinsip dalam pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan demokrasi. Bagaimana prinsip ini diterapkan? Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang A, memberikan hak suara kepada setiap warga negara. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda. Soal nomor 40, apa hikmah utama dari pembahasan pemerintahan dalam Islam bagi umat Islam di era modern? Saya memilih jawaban dari pilihan A sampai dengan E adalah yang bagian C, menciptakan sistem pemerintahan yang sejalan dengan nilai Islam dan relevan dengan tantangan global. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda. Nomor 41 ini tentang paling efektif untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya upacara bendera.
Ini pertanyaannya banyak, lumayan ya Bapak Ibu, silahkan dibaca saja. Saya memilih jawaban yang B ya, dari pilihan A sampai dengan E. Soal nomor 42 adalah tentang moderasi beragama ya. Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E. Yang paling mendekati menurut saya adalah yang E, mengadakan diskusi bersama untuk mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak dari pertanyaan soal nomor 42. Soal nomor 43 ini masih berhubungan dengan moderasi beragama yang majemuk di Indonesia. Saya memilih jawaban dari A sampai dengan E adalah yang D. Nomor 44 ini tentang moderasi beragama. Saya memilih jawaban antara A sampai dengan E adalah yang D ya Bapak Ibu. Soal nomor 45 ini tentang masih moderasi beragama di sekolah, pilihan A sampai dengan E. Saya memilih jawaban yang bagian C, yaitu mengedukasi siswa. Soal nomor 46 yaitu sama, pertanyaannya tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, pilihan jawaban A sampai dengan E. Saya memilih jawaban yang B, menurut saya yang paling mendekati. Oleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan saya. Kita lanjut soal nomor 47 yaitu tentang pengertian zakat secara bahasa, dari poin A sampai dengan E. Saya memilih jawaban yang A ya. Zakat artinya itu suci atau tumbuh, berkembang dan berkah. Soal nomor 48 tentang zakat ditinjau dari aspek, ada pilihan jawaban A sampai dengan E. Saya memilih jawabannya adalah yang B, menurut istilah ya. Zakat adalah suatu hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia kepada fuqara. 49 ini pihak berkewajiban untuk melakukan zakat hasil tanah seakan adalah pihak penyewa. Ini dikemukakan oleh siapa? Saya memilih jawabannya adalah yang A dari soal nomor 49 dari pilihan A sampai dengan E. Soal terakhir, soal 50 ini tentang pembangunan masjid menggunakan dana zakat, dari pilihan A sampai dengan E. Saya memilih jawaban yang A. Alhamdulillah ya, soal 1 sampai 50 selesai. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Setelah saya lihat, saya review, alhamdulillah nilai saya mendapatkan 100. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.